Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Waalaikumsalam Ibu Bapak sekalian, khususnya Pak Suprianto, Dr. Engineering Suprianto. Beliau ini adalah dosen dari eh, Departemen Geosains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Malam ini kita kembali bicara tentang bencanaan khususnya gempa. Nah, tapi ini dari sisi yang eh, sangat unik nih. Kenapa Pak Suprianto saya ini mencari-cari orang-orang seperti Pak Suprianto? Karena pada waktu beberapa kali kita diskusi mengenai gempa, terutama waktu itu kaitannya dengan apa ya, dengan gempa besar akibat megatrust di selatan itu. Eh, Apalagi sejak terjadinya gempa Serang kemarin tuh makin banyak lagi diskusinya, dan kami itu mendapat pertanyaan dari beberapa kawan, bahkan ada beberapa senior lah termasuk bekas menteri nanya kepada saya bilang bahwa, Wah ini bisa nggak cari teman-teman bukan hanya dari sisi menceritakan potensi dan besarnya dan lain-lain, dan bahwa mengatakan bolak-balik bahwa gempa itu tidak bisa diprediksi gitu. Lalu apa yang kami dari sebagai masyarakat itu, apa yang kami harapkan dari para para ahli gitu. Uh, Masa sih sekian puluh tahun nggak bisa diprediksi sama sekali, lalu nggak ada effort sama sekali gitu. Nah, uh, kaitan dengan itu, ini terus terang ya, salah satu bekas menteri ini ke saya bahwa, nanti coba kamu baca ini artikel ini yang katanya di Cina dan di Jepang ya barangkali, dan US itu sudah ada upaya membuat alat untuk mengalert gempa, Hmm. bukan memprediksi tapi mengalert gempa ya gitu. Nah saya Hmm. baca, saya juga kaget, oh rupanya saya selama ini hanya berteman dengan orang-orang yang dari kaitan dengan struktur, tidak dari orang instrumentasi gitu. Rupanya dari perbedaan Hmm. gelombang primer dan gelombang sekunder yang kalau jaraknya masih cukup jauh, masih ada sisi katakanlah 10 detik, itu bisa dipakai golden time itu untuk alert masyarakat. Apakah itu masyarakat Hmm. umum, apakah itu alat transportasi ya, misalnya kereta api atau apa, sehingga bisa cepat pada waktu untuk berhenti, dan masyarakat bisa ada waktu untuk keluar dalam waktu 10 detik itu. Nah, kecil tapi itu sangat sangat bermanfaat. Terus saya nanya-nanya, terus nanya saya nanya ke Pak Idwan, juga ke Pak Andi Eka dari bekas BMKG, teman-teman yang saya bisa-bisanya. Masa kita belum mengembangkan alat seperti ini sih, gitu kan? Rupanya teman-teman bilang, Pak Hmm. Idwan bilang, udah ada kan itu tuh di UI katanya, di GEO saya juga ngembangkan itu. Pak Andi Eka juga Hmm. bilang, oh tuh teman-teman BMKG juga mengembangkan alat seperti itu. Oh rupanya inisiatifnya sudah cukup banyak, cuma kami-kami aja nih yang belum terinformasikan ya. Nah, saya membayangkan Pak Hmm. Suprianto dan Ibu Bapak sekalian, kalau kita-kita aja yang tanda petik sedikit melek iptek itu belum terinformasikan, apalagi masyarakat. Memang kerjanya kadang-kadang Hmm. peneliti itu begitu Hmm. dedikasi ya, sehingga udahlah nggak usah publikasi, yang penting itu bisa berhasil seperti gitu. Tapi kelihatannya eh, yang nggak Hmm. begitu juga, barangkali harus kita sosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat juga ada harapan dan tahu bahwa teman-teman peneliti dan di berbagai perguruan tinggi juga dan di berbagai instansi pemerintah tidak berdiam diri, tapi berupaya mengembangkan terus alat untuk bagaimana apa namanya memperkecil eh, kemungkinan terjadinya bencana tersebut dengan teknologi-teknologi yang dikembangkan. Alhamdulillah malam ini Pak Supriyanto bersedia. Jadi kami persilahkan Pak Supriyanto. Mohon maaf kalau kalau pendahuluan Hmm. saya itu agak kepanjangan. Tapi itulah Hmm. yang kami coba perasaan dari masyarakat yang Hmm. kita minta supaya Pak Supriyanto bisa menjelaskan kepada kami. Kalau bisa lebih awam menjelaskannya lebih bagus gitu. Kalau pakai Ya, integral gitu mungkin pusing kita. Ya, baik, makasih Pak sekali lagi. Silakan. baik Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak semua yang berkenan hadir dalam acara ini, juga terutama Pak Wendy Aritenang yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan inovasi yang sedang kami kembangkan di Departemen Geoscience FMIPA UI. Awalnya Pak Idwan yang menyampaikan kepada saya untuk bisa hadir menjadi narasumber dalam forum ini ya. Dan saya tidak menyangka forum ini dihadiri oleh orang-orang hebat semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan selain informasi awal yang nantinya juga akan diskusi itu akan menambah wawasan atau informasi penting buat kami, menginspirasi untuk mengembangkan alat tersebut. Mohon izin memulai dari fase informasi gempa. Dari sisi waktu, gempa itu ada 3, ya Pak ya. Informasi gempa dari sisi waktu itu saya bagi ada 3. Yang pertama adalah informasi pasca gempa. Yang kedua, informasi saat gempa. Yang ketiga, informasi sebelum gempa, ya, atau dibolak-balik. Jadi saya membaginya 3 itu. Sebelum gempa, saat gempa, pasca gempa. Ya. Masyarakat sudah sering dibanjiri oleh informasi pasca gempa. Walaupun paskanya itu jangka waktunya 5 menit. Ya, atau 10 menit. Dari mana masyarakat mendapat informasi itu? Dari pesan berantai lewat media sosial. Atau juga mungkin sempat membuka browsing, kemudian juga mendapatkan informasi tersebut. Tapi yang juga cukup ramai pada beberapa waktu yang lalu itu menggunakan SMS. Masyarakat baru mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa, di mana ya posisinya ada informasinya, kedalamannya, magnitudonya. Nah, begitu. Kalau kita geser ke bagian yang kedua, yaitu saat gempa, informasi saat gempa. Nah, informasi saat gempa ini justru saat ini relatif hampir tidak ada atau sepi lah. Warga masyarakat itu merasa mendapatkan informasi gempa ya setelah dia merasakan sendiri. Ya, ada misalnya benda yang tergantung berayun, kemudian atau kaca bergetar, ataupun juga mendengar teriakan dari tetangga kiri kanan, gempa, gempa. Barulah dia saat itu menerima gempa, dan saat itu atau beberapa saat itu gempa itu baru saja terjadi. Ya. Yang ketiga, informasi sebelum gempa. Ya, dalam hal ini maksud saya adalah prediksi gempa. Seperti tadi dari pengantar Pak Wendy Aritenang, belum ada teknologi ataupun alat yang bisa membantu kita untuk memprediksi kapan gempa itu terjadi. Nah, dalam kaitan ini, inovasi yang kami kembangkan itu mencoba untuk masuk ke mengembangkan informasi pada saat gempa. Kalau informasi pasca gempa, itu kita mendapatkan informasi magnitudo dan posisinya dan kedalaman. Setahu saya untuk mendapatkan ketiga informasi itu perlu disuplai oleh rekaman gempa dari sejumlah stasiun. Lalu kemudian diproses secara numerik, dan itu butuh waktu pastinya begitu ya. Dan ya itu biasa saya khususnya mengajarkan bagaimana mendapatkan informasi mengkalkulasi pusat gempa secara simulasi di kuliah analisis numerik atau analisis data geofisika ya. Tapi itu kan simulasi di komputer kecil ya. Kalau gempa yang sesungguhnya pastinya waktunya cukup lama, sehingga memang tidak dimungkinkan informasi magnitudo, posisi dan kedalaman itu disampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit ataupun 10 detik setelah gempa itu terjadi.
Makanya yang kita terima itu adalah informasi pasca gempa. Saya mengkategorikannya semacam itu. Nah, jadi informasi yang sampai ke kita atau informasi yang kita terima saat gempa itu tidak berupa informasi angka-angka yang tadi saya sebutkan, magnitudo, posisi, kedalaman, tapi cukup berupa alarm ya atau warning yang bersifat suara, yang suara itu punya ciri-ciri khusus sehingga masyarakat itu menyadari bahwa sekarang ada gempa. Kenapa itu penting? Karena masyarakat kenyataannya tidak semuanya sadar bahwa saat ini sedang terjadi gempa, bahwa saat itu sedang terjadi gempa. Ya, ada yang merasa apa saya pusing ya, atau saya migrain sehingga kok berputar atau apa gitu ya. Apalagi yang sedang dalam kondisi bergerak, berjalan atau mengendarai sepeda motor atau mobil itu sama sekali tidak merasakan. Yang agak sensitif tuh orang atau anggota masyarakat yang sedang duduk atau terbaring. Mungkin dia lebih berpotensi merasakan ada yang menggetarkan dirinya, yaitu gempa. Nah, karena ketidakseragaman, karena informasi ini tidak disadari secara utuh oleh masyarakat, maka berpotensi masyarakat itu terlambat bereaksi. Itu menjadi satu titik awal yang menjadi concern kami, gimana agar setiap masyarakat, anggota masyarakat itu tersadarkan bahwa saat ini sedang terjadi gempa di tempatnya dia duduk, di tempatnya dia tinggal. Nah, seperti itu, Pak. Jadi makanya alat yang kami desain ini tidak dirancang untuk menghitung magnitudonya, tidak dirancang untuk menghitung di mana posisinya, apalagi kedalamannya. Semuanya itu perlu sumber daya instrumen yang cukup besar. Tapi alat kami ini kami buat sangat-sangat sederhana, dan karena menyasar ke spesifik ke tujuan yang sangat spesifik tadi, hanya ingin menyadarkan masyarakat ya sebagai alert system bahwa saat ini ada gempa, alarm gempa. Ya, mungkin di negara-negara maju begitu ada gempa, sistem itu langsung mendeteksi itu dan mungkin mematikan beberapa perangkat yang lain yang mungkin yang seperti misalnya layanan transportasi kereta api tiba-tiba harus berhenti, atau lift, elevator tiba-tiba juga harus dihentikan karena sistem itu mendapatkan informasi yang seketika bahwa saat itu ada gempa. Nah, di sisi lain kami melihat, oh ini kayaknya di Indonesia belum ada. Andai kata ada alarm, barangkali alarm itu diaktifkan secara manual oleh operator dari satu posisi, kemudian alarm berbunyi di satu kawasan. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Untuk membahas lebih jauh tentang alat tersebut, saya mohon izin menyampaikan, memaparkan presentasi ini, Pak. Iya. Di sini ada foto kecil yang menggambarkan dimensi dari alarm gempa yang sedang dikembangkan ini. Terdiri dari ada speaker, kemudian ada main unit, dan ada antena yang digunakan untuk berkomunikasi. Bagaimana penjelasan keseluruhannya? Nah, begini. Apa itu gempa? Karakteristik gentaran yang bagaimana yang dikategorikan sebagai gempa? Kalau kita sedang duduk di teras rumah, lalu ada truk besar ya membawa barang-barang atau ya muatan yang cukup berat, wajar kita merasakan getaran. Tapi kita sadar itu getaran pasti akibat kendaraan yang sedang lewat. Ya. Nah, dan getaran itu pasti terjadi secara lokal, di mana kendaraan itu, truk itu melintas, maka di sekitarnya ada getaran. Nah, kalau gempa, itu getarannya dirasakan oleh masyarakat atau oleh getarannya itu dirasakan atau
apa ya, maksudnya satu kawasan yang bergetar, Pak. Kawasan yang sangat luas ya. Kayak kemarin gempanya di apa selatan Sukabumi atau selatan Banten, getarannya bisa terasa sampai Jakarta ya. Jadi satu provinsi itu merasakan getaran. Tidak getaran yang bersifat lokal. Nah, alarm gempa ini saat ini kami mendesainnya untuk satu kampung atau satu kecamatan ya, atau satu desa. Nah, di desa tersebut kita memasang node ya, sistem apa EWAS sebanyak dalam contoh ini 9 titik ya. Ada 9 node, ada 9 EWAS dipasang di kawasan tersebut dengan jarak ya 200 meter. Atau lebih pun bisa tergantung nanti cara apa teknologi komunikasinya ya, hardware komunikasinya yang kita gunakan seperti apa. Nah, kalau areanya makin luas ya kita bisa tambah node ini sehingga mengcover satu kawasan, satu desa. Bagaimana cara kerjanya? Karena tadi prinsipnya adalah gempa itu getaran satu kawasan, maka dalam sistem ini kami desain harus ada 3 node yang merasakan getaran. Harus ada 3 node yang merasakan getaran. Kalau cuma satu node yang bergetar, itu bukan gempa. Ya, kalau 2 node mungkin gempa tapi kurang meyakinkan. Kalau 3 node kami harap itu sudah yang paling minimal harus ada 3 lokasi yang bergetar secara bersamaan, maka itu bisa kita pastikan gempa, ya kan? Jadi dalam desain ini kita minimal mendesain harus ada 3 node yang bergetar. Nah, jadi kalau ada satu bergetar, misalnya yang titik D ini bergetar, dia akan berkomunikasi dengan C, dengan E, dengan A. Kalau jangkauan komunikasinya bisa mencapai G, ya dia cover seluruhnya. Apa yang dia komunikasikan? Saya sedang merasakan gempa. Di sana gempa nggak? Artinya dia nanya ke node yang lain, di sana gempa nggak? Kalau node yang lain bilang, saya bergetar juga. Nah, baru satu. Yang lain ngomong lagi, saya bergetar juga. Oke, dua kawannya merasakan gempa, alarm dibunyikan. Begitu, Pak. Alarm dibunyikan. Alarm sirine gempa itu dibunyikan. Begitu cara kerjanya secara sederhana. Nah, baik Pak. Ini ya sedikit mohon izin menyampaikan instrumentasi karena ini adalah beneran apa Pak dibikin sendiri ya, disolder sendiri kasarnya begitu Pak, dan dipilih komponennya sendiri yang sesuai. Jadi Insya Allah kami tahu know-how-nya dari alat ini sampai ke level hardware-nya. Ya, pertama harus ada sensor getaran. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya sensornya berbentuk apa. Intinya sensor ini ya dia harus sensitif terhadap getaran tanah ya atau getaran daratan ya. Kalau dia harus bergetar, dia harus sensitif. Sensitivitasnya tentu saja kalau bisa ya lebih sensitif ya, pastinya lebih sensitif dari, saya jamin ini lebih sensitif dari perasaan manusia ya, karena dia berupa sensor. Kemudian nanti output dari sensor ini diumpankan ke filter. Sebetulnya di dalam filter ini ada amplifier. Karena output dari sensor ini sangat rendah tegangannya, maka diperkuat oleh amplifier. Nah, kemudian sekaligus di filter. Kenapa harus di filter? Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Setelah itu ada komparator. Nah, komparator ini untuk mendeteksi atau membandingkan level tegangan dari tegangan threshold yang kita set dengan angka tertentu sama tegangan yang diterima dari filter, yang mana filter itu pun menerimanya dari sensor. Ya. Nah, hanya ada 2 indikasi, 1 atau 0. Ya. Katakanlah kalau komparator itu mengeluarkan angka 1, berarti ada gempa gitu Pak. Nah, begitu ada gempa, misalnya 1 ya, ini simbol microcontroller. Microcontroller ini akan menginformasikan, mengirim ke radio frekuensi ya, untuk berkomunikasi.
Sebetulnya ini modul komunikasinya bisa wire, ya, pakai kabel ataupun pakai frekuensi. Ya. Mungkin kalau di perkantoran cukup pakai wire, tapi kalau ini di suatu desa, kawasan yang bisa dibilang remote area, ya itu mungkin lebih efektif pakai radio. Ya. Nanti berkomunikasi mereka satu sama lain seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jika terkonfirmasi getarannya terjadi di banyak tempat, maka microcontroller akan memerintahkan speaker untuk berbunyi. Ya. Jadi komponennya relatif simple seperti ini. Nah, ini gambar sensornya, Pak. Ya. Ini sensornya Geophone GS30CT. Kenapa saya bisa jamin ini lebih sensitif dari perasaan manusia? Ya? Karena ini sensor itu relatif umum dipakai di company yang melakukan eksplorasi migas. Ya. Melakukan eksplorasi migas, dia memanfaatkan atau menciptakan gelombang seismik untuk menggetarkan bumi. Kemudian di posisi yang lain sensor ini digelar ya untuk menangkap gelombang pantulannya, dan dari situ mereka mendapatkan informasi apa saja yang ada di bawah permukaan tanah. Ya. Nah, ya sensor ini lazim umum dikenal oleh oil company yang melakukan eksplorasi migas. Saya sadar sensor ini tidak cocok untuk ini bukan sensor gempa. Ya. Kenapa? Karena gempa itu frekuensinya rendah. Katakanlah di bawah 10 Hz atau ya mungkin di antara itu. Sementara kalau sensor seismik untuk eksplorasi migas itu mungkin di atas 15 sampai 70 Hz begitulah. Ya. Tetapi saya yakin untuk alarm gempa sensor ini sudah cukup. Ya. Kenapa? Karena kita kenal skala intensitas gempa bumi yang dirilis oleh BMKG, standar BMKG. Ya. Kalau skalanya itu 2,5 itu yang merasakan itu hanya sedikit orang saja yang benar-benar merasakan. Tapi skala 2,5 yang sedikit orang rasakan itu biasanya tidak terlalu mengancam, dalam arti struktur bangunan tidak akan terganggu, tidak akan ada yang benda yang bergantung bergoyang mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, kalau yang getarannya sangat rendah seperti itu, saya kira ya itu harus pakai sensor gempa yang sesungguhnya. Tapi kalau sekedar untuk mendeteksi ada getaran atau tidak, saya rasa alat ini sudah cukup ya, sensor ini sudah cukup dan memang sudah terbukti. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah bagian rangkaian filter aktifnya. Ini saya buka dalemannya apa adanya, Pak. Jadi simple sekali sebetulnya ya. Ini IC yang sudah banyak dikenal oleh teman-teman di dunia instrumentasi, LM358. Di sini sudah ada paketan beberapa op-amp, operational amplifier. Kalau nggak salah ada 4 atau saya lupa ada 3 di dalamnya. Salah satunya dipakai untuk filter, yang satunya lagi untuk penguatan. Kenapa harus difilter? Karena kita yakin output dari sensor ini itu frekuensinya masih spektrumnya itu masih kaya sekali ya. Frekuensinya sangat banyak. Padahal gempa itu kan frekuensinya rendah gitu kan. Nah, jadi kita bikin low pass filter, kita loloskan sinyal yang frekuensi rendah, yang frekuensi tingginya kita cut begitu, Pak. Itu fungsi dari filter, dan di sini pun ada amplifier karena keluaran dari sensor ini hanya milivolt, lalu kemudian perlu dinaikkan level tegangannya ke dalam mendekati volt begitu ya, walaupun juga di sini masih milivolt juga, tapi perlu dinaikkan tegangannya agar bisa diterima oleh microcontroller. Nah, ini adalah komparator. Di sini ada inputannya, ada tegangan threshold. Ya. Ada tegangan threshold itu kita men-set satu level tegangan yang mana jika di level tegangan ini dibandingkan dengan inputan dari filter tadi, yang dari sensor tadi, itu dia
harus lebih besar. Maksudnya gini, kalau tegangan yang dikirim oleh sensor itu lebih rendah dari tegangan threshold, maka sistem harus memaknainya tidak ada getaran, tidak ada gempa, gitu. Tapi kalau gempa yang misalnya 4 magnitudo ke atas ya, atau 5 magnitudo apalagi, itu akan menghasilkan tegangan dari sensor itu yang relatif besar, lebih besar daripada tegangan threshold. Barulah komparator ini menginformasikan kepada microcontroller sedang terjadi gempa di titik ini, di node yang ini. Nah, jadi ini komparator. Setelah lewat komparator, baru masuk ke microcontroller. Nah, di sini kita pakai microcontroller yang sangat sederhana. Artinya karena dia tugasnya cuma menghubungi radio sama menyalakan speaker, tidak melakukan kalkulasi numerik di dalamnya, ya. Jadi ini kita pilih STM 85103F ya. Ini sangat kecil dan sederhana sekali, Pak. Relatif murah ya, ada di pasaran. Microcontroller bagaimanapun dia menerima informasi dari komparator, lalu kemudian jika terjadi gempa seperti saya ceritakan, microcontroller ini akan mengaktifkan komunikasi radio, bertanya ke node yang lainnya. Kalau ada getaran, maka dia akan menerimanya juga dari radio itu, kemudian diolah di microcontroller ini sebelum akhirnya mengaktifkan speaker. Begitu, Pak. Nah, gambaran lengkapnya seperti tadi instrumennya. Nah, sekarang hardware-nya yang terlihat di masyarakat seperti ini, Pak. Jadi yang tadi rangkaian elektronika, sistem instrumentasinya itu disimpan di dalam sini. Ya. Ini ada logo UI-nya karena waktu pertama kali ini diperkenalkan ke masyarakat itu dalam skema UI peduli terhadap gempa di Lombok, di Sembalun. Ya. Gempa di Lombok itu cukup luas, tapi kami konsentrasi berkegiatan di wilayah desa Sembalun Bumbung yang juga itu terdampak gempa. Jadi main unitnya itu di dalamnya ada sensor, ya, ada komparator, ada filter, ada microcontroller, kemudian juga modul frekuensi radio, itu semuanya ada di sini. Nah, ini antena kecil di sini, ini antena radio yang tujuannya berkomunikasi dengan EWAS yang lain. Ya. Lalu kalau ada terjadi gempa dan terkonfirmasi, ini alarm dibunyikan. Yang kita gunakan di sini alarmnya 20 watt. Ya. 20 watt itu ya jarak 100 meter mungkin masih terdengar, tapi ya nggak terlalu kuat gitu, Pak. Ini bisa dimodifikasi kalau mau alarmnya dibuat dengan yang wattnya besar begitu. Yang membatasi jangkauan itu juga power daripada radio ini. Ya. Kalau radionya ini powernya besar, ya mungkin bisa menjangkau sampai 1 km. Tapi di sini yang kami gunakan saat ini masih powernya tidak terlalu besar, tapi ini bisa customize, bisa dimodifikasi jika ingin diperkuat. Makanya di sana itu per jarak 200 meter sampai 300 meter ada jaringan node berikutnya. Tapi ini pun juga menjadi satu keuntungan menurut saya, karena berarti sistem ini speakernya itu tersebar dalam jarak ya 200 sampai 300 meter. Sehingga satu desa itu memang akan mendengarkan speaker suara alarm gempa secara bersamaan pada mengcover satu kawasan desa. Nah, ini juga satu hal yang kami ingin tonjolkan, Pak. Tidak sulit untuk menginstalasi alarm gempa ini. Kami hanya 1 kali, 2 kali mengajarkan ke pemuda desa ini, Pak, di Sembalun Bumbung. Ya. Kemudian juga saya kasih kita edukasi gimana cara mengujinya. Untuk mengujinya itu ya kita nggak perlu menunggu gempa datang kemudian baru teruji alat ini, tapi kita cukup menggetarkan sensor yang ada di dalam kotak ini.
secara bersamaan kita menggunakan walkie-talkie begitu ya, berkomunikasi, kita hitung mundur 3, 2, 1, kita pukul bersamaan sensornya, maka alarm berbunyi. Nah itu, jadi dan instalasinya juga relatif sederhana, walaupun saya nggak menceritakan daleman atau instrumentasi yang ada di dalam main unit ini ya. Tapi dengan begitu mereka bisa memasangnya, bisa instalasi dan juga bisa maintenance, ya bisa maintenance. Nah, ini dia. Saya kasih tanda kutip, Pak. Pengujiannya bagaimana ya? Tantangannya ini yang belum terpecahkan, tapi akal-akalannya seperti ini. Harusnya ini kan diuji di suatu laboratorium yang mungkin terverifikasi ya, memiliki alat yang terstandarisasi, dan kemudian bisa ditentukan ini alat ini bekerja dari magnitudo berapa. Gitu. Nah, tapi ketika itu memang alat ini harus segera dipasang di lapangan dalam rangka gerakan UI Peduli itu, ya kita mengukurnya ya ini Pak, akal-akalannya begini dalam tanda kutip ya. Pada saat 5 November 2018 ada informasi gempa dari BMKG yang menginformasikan magnitudo 4,6. Ya. Nah, sistem EWAS terkonfirmasi aktif. Ya. Saya menelpon warga desa di sana yang dulu ikut masang alat itu, saya tanya apakah kemarin alarm gempa berbunyi? Ya, katanya ya, terkonfirmasi aktif. Berarti kami catat di 4,6 sistem aktif, gitu Pak. Terus 26 Desember juga sama, 4,9 terkonfirmasi aktif. Ya. Dan yang tidak aktif ini di bulan Oktober tahun 2019, magnitudonya 2,6, ini alarm EWAS tidak aktif. Malah bagus ya. Nah, jadi pengujiannya tanda kutip begitu Pak untuk sementara ini. Mungkin suatu saat perlu ada saya berkonsultasi dengan SNI barangkali apakah ada cara untuk mengkalibrasi alat-alat alarm gempa yang sedang dikembangkan ini Pak. Nah, sampai di sini aja dulu ya, saya menanya aja sebelum. Siap. Nggak yang ini aja, yang flat ini. Ya. Kan dari threshold itu nanti Bapak bisa kalibrasi ya, just naik turunin sehingga mana yang iya Pak. Mana bisa tujuannya gitu ya. Betul Pak. Betul Pak. Itu tegangan thresholdnya kan pakai ini Pak selektor ya, potensiometer Pak, kita tinggal atur resistansinya, itu kita bisa setting. Memang harusnya seperti itu Pak ke depannya, tapi kami belum melakukan standarisasi dari alat ini. Iya. Nah, jadi begini cara mengkonfirmasinya saat ini, dan ini yang tadi Pak Idwan sampaikan ya. Proyek pertama itu pilot project di Sembalun Bumbung ya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sana terpasang 6 unit. Ini yang pertama kali diuji cobakan. Lalu ini juga sedikit cerita, sebetulnya waktu pertama kali kita membuat alat ini itu ditujukan untuk di desa di Wonosalam Pak, di Lebak, Banten. Karena waktu itu ceritanya saya mencoba untuk melihat berita tentang gempa, di mana yang kejadian saat itu, waktu itu di Lebak, itu sampai menteri juga datang ke sana untuk meninjau. Lalu kita rencanakan untuk dipasang di sana. Tapi ketika, ya, Bapak akan tahu kalau kita mendapatkan hibah penelitian kan ada evaluasi laporan pertengahan tuh. Nah, oleh asesor minta untuk dipindah ke Lombok, karena waktu itu gempa Lombok sedang ramai, makanya kita geser ke sini tahun 2018, lalu 2019-nya baru kita pasang di Wonosalam sebanyak 12 unit. Sebelum itu ada gempa juga di Ambon. Ada gempa di Ambon 24 unit. Sebetulnya waktu itu kita memperkenalkan lewat program UI Peduli itu hanya membawa 5 EWAS. 5 EWAS. Tapi ketika itu Bapak Wali Kotanya itu mengundang camat atau kepala desa, sosialisasi tentang EWAS ini, akhirnya ada permintaan dari sejumlah desa untuk ikut juga dipasang. Makanya di sana terpasang cukup banyak, 24
unit, dan ini dalam kegiatan UI Peduli. Terakhir kali kita pasang di Sumur, Pandeglang, Banten setelah ada tsunami Selat Sunda sebanyak 12 unit. Dulu waktu itu mau dipasang di Pariaman karena ada kegiatan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara nasional mau dipusatkan di Pariaman. Kita rencana pasang di situ, tapi sudah terlanjur ada COVID, jadinya tidak jadi terpasang di sana. Nah, ya ini di lokasi pemasangan kami membuat poster sederhana informasi buat masyarakat, ini alat apa, nanti kalau ada suara sirine keluar dari alat ini tandanya apa. Ini kami mencoba untuk selain daripada bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, ya juga menempelkan poster informasi di sini. Ya, jadi kiranya demikian Pak inovasi yang alat alarm gempa yang kami rancang saat ini. Barangkali ada komentar, tanggapan, saran, masukan buat kami untuk pengembangan berikutnya. Sementara saya cukupkan sampai di sini, saya kembalikan ke Pak Wendy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suprianto. Mohon di stop share-nya dulu. Oke. Pak Suprianto, terima kasih sekali. Ini membuka wawasan kita ini. Memang kita ngerasa ya bahwa yang seperti ini nih berangkat dari gagasan yang sederhana, tapi cerdas. Kita menggunakan alat memang tidak seperfect seperti yang kita inginkan, tapi simple jadi dan bisa langsung dimanfaatkan ketimbang kita nunggu yang sangat sempurna, complicated, nggak kelar-kelar, kira-kira seperti gitu. Ini salut sekali kami ini. Teman-teman sekali, saya yakin juga teman-teman yang paham ini sangat menyambut sekali. Saya ada beberapa pertanyaan. Saya sebenarnya sebagai moderator ngasih kesempatan ke yang lain dulu, tapi Pak Radi, Pak Mimpi, mohon maaf, saya udah nggak ketahanan mau nanya. Jadi saya tanya dulu ya Pak. Benar. Yang pertama tadi kan, apakah bunyinya itu 2 kali pada saat P dan pada saat S? Oh ya, oke. Oke, itu satu ya Pak ya. Nah, terus rakyat tuh gimana kalau bunyi pertama, bunyi kedua, apa dia dikasih arti nggak atau ngerti? Terus yang kedua, dari sensor sampai terjadi suara atau radio apa tuh bunyi itu, dia kan tadi ada proses ya Pak kata. Itu ada delay waktu nggak, apa se-second apa 2 second, yang soalnya ini kita bicara total nih mungkin hanya 10.81, itu berarti banget ya. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua tuh. Yang ketiga, saya tadi lihat ada kabel-kabel itu. Dia pakai listrik atau pakai baterai itu. Kadang-kala kalau listrik, kalau baterai ininya tuh gimana. Terus yang keempat sih, harganya Pak. Harapan saya, bayangan saya, mudah-mudahan harganya nggak mahal. Nah, kalau harganya nggak mahal, mudah dikirikan, barangkali itu harapan kita. Dari saya itu dulu. Tadi sama Pak Raldi yang kelihatannya udah kepengen nanya banget, udah ketawa-ketawa dari tadi. Pak Raldi silakan. Pak Raldi. Udah diwakili bener kok. Udah diwakili. Pak Wendy udah. Itu dulu dijawab. Oke. Pak Mimpi, ada Pak Mimpi? Masih mute Pak Mimpi. Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang lain dulu, kalau mau enggak nanti saya. Oke. Pak Mimpi boleh. Ayo. Trigger the questions Pak. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini teman-teman banyak juga yang berkecimpung dalam bidang hal itu. Ini di sini ada Pak Purwadi yang sekarang itu bersama-sama dengan Pak Ian juga, ini yang juga sebetulnya juga membuat instrumentasi untuk early warning system tsunami lah kebetulan pada saat ini. Kemudian Pak Haris ini juga ada, kemudian Pak Haris juga membuat instrumentasi yang untuk berkaitan dengan gempa, tetapi bukan memonitor gempanya, tapi memasang instrumentasi untuk di gedung-gedung. Artinya supaya kalau terjadi gedung itu kira-kira fungsi gedungnya masih bisa berfungsi lagi nggak setelah gempa itu dengan kondisi
dengan kondisi pemasangan itu. Kami Ya. juga sebetulnya di tempat dulu Pak Wendy dan Pak Idwan juga pernah bekerja itu juga membuat instrumentasi itu. Nah, kebetulan berbeda kalau Pak Suprianto tadi itu untuk early warning untuk earthquake ya. Kalau teman-teman itu kebetulan juga ya mirip seperti itu, tetapi untuk apa namanya, untuk landslide kalau terjadi kelongsoran dan sebagainya itu yang mirip juga pada saat pagi hari supaya mengindikasikan bahwa alat deteksinya itu masih berfungsi setiap pagi jam 6 itu bunyi lagu-lagu Pilelean dan sebagainya itu karena kebetulan memang dipasang di daerah Majalengka tempatnya Pak Fahri. Kebetulan juga kami waktu masangnya juga didampingi Pak Fahri juga kebetulan itu dengan BPBD-nya setempat dan juga di Garut dan Tasik yang pada intinya adalah untuk early warning system untuk deteksi earth movement sebetulnya. Tapi sebetulnya juga bisa dikombinasikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suprianto ini juga, Pak. Jadi memang kalau itu bisa kolaborasi bersama-sama itu menjadi suatu kekuatan kita itu kan sekarang itu kan intinya kan untuk membangun suatu ekosistem research yang supaya menjadi kuat, supaya tidak diinjak-injak oleh orang yang di luar sana gitu loh, sebetulnya kita kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu bisa kolaborasi, kebetulan di sini juga ada Pak Purwoadi, ada Pak Ian, ada Pak Haris juga, kalau memang kolaborasi itu bisa membuat ini menjadi lebih kuat lagi. Yang dulu juga sudah di apa nama, barangkali mungkin juga Pak Idwan juga dulu juga sudah menginisiasi dalam kondisi yang demikian itu. Nah, ini menarik memang Pak kalau yang masalah yang untuk gempa ini. Karena para ahli bilangnya untuk memprediksi meramalkan gempa itu kan susah sekali. Tapi kejadian untuk gempa, nah ini pas ada itu lah. Bagaimana bisa mengingatkan kepada masyarakat bahwa pas gempa kok pas ada early warning ini lagi kesempatan waktunya untuk menyelamatkan diri seperti apa gitu kira kan butuh waktu time interval, time lag untuk bisa menyelamatkan itu kan perlu ada kondisi itu. Nah, kalau memang itu ada suatu time lag seperti itu untuk bisa melaksanakan itu akan menjadi lebih baik lagi, Pak. Itu saja barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan dan tadi yang sudah saya sampaikan lah dengan kolaborasi akan menjadi baik. Tapi dengan organisasi yang baru ini bagaimana nanti kami juga masih membentuk suatu menata lah kondisi bagaimana seperti yang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Itu saja barangkali mungkin yang saya sampaikan, Pak. Ya, kalau gitu yang teknisnya saya silahkan Pak Suprianto tadi ngerespons dulu lah ya. Supaya siap, Pak. terlalu lama. Ya. Baik Pak, mohon izin. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Wimpi dan juga Pak Wendy. Sebelum menjawab itu, saya ingin menceritakan dulu waktu S1 saya kan di Departemen Fisika, Pak, UI. Kebetulan fisika yang saya ambil itu bidang instrumentasi. Skripsi saya itu adalah membuat interfacing sensor geofon sehingga sinyalnya itu tampil di layar komputer. Di layar komputer. Ya, sensor geofon yang tadi itu dia kan prinsipnya di dalamnya itu ada ada coil yang digantung di pegas. Nah, di tengah coil itu ada magnet. Jadi ketika coil itu bergetar di tengah magnet itu ya, akan muncul tegangan induksi. Tegangan induksinya itu mau saya tampilkan di layar komputer. Waktu itu tujuannya untuk mengkarakterisasi suatu sensor getaran. Dia frekuensi kerjanya itu ada di frekuensi berapa. Nah, kita nanti bisa melakukan analisis yang agak kompleks ya pakai Evans-Fourier transform, kemudian kita akan dapat rentang frekuensinya. Nah, kenapa saya sedikit menceritakan skripsi saya itu? Karena ketika merancang alarm gempa ini, pertama saya dan teman-teman ini ada Pak Soekarno juga join di sini, itu memikirkan yang pertama kali siapa yang akan menggunakan teknologi ini. Nah,
Akhirnya kita putuskan, oke, di masyarakat yang tidak mengerti instrumentasi, ya, atau masyarakat di remote area yang mungkin listrik PLN-nya juga mati, kalau beberapa waktu tertentu tidak selalu hidup. Nah, itu Pak. Jadi kita tentukan segmen pasarnya atau segmen yang akan memanfaatkan alat ini. Nah, makanya desain alat tadi itu kami putuskan cukup seperti itu. Walaupun kita bisa saja membuat data logger yang bisa mencatat seluruh getaran gempa itu secara utuh. Ya. Dari sini saya menjawab pertanyaan Pak Windy. Alat ini tidak memerlukan informasi mana gelombang P, mana gelombang S, Pak. Itu yang memerlukan itu ya saintis. Yang memerlukan itu saintis. Prinsipnya sederhana, masyarakat menyadari gempa kalau ada benda di rumahnya bergetar, yang tergantung itu berayun, ya kan? Nah, sesederhana itu. Atau yang jendela bergetar. Nah, ini juga menjawab pertanyaan, ada yang bertanya ke saya, kenapa sensor ini kan sensor geofon. Umumnya kan geofon ditaruh di bawah tanah untuk eksplorasi migas, ditancapkan di tanah. Kok ini ditempel di dinding seperti yang tadi foto-foto yang sudah beredar? Ya, jawabannya tadi karena kami hanya cukup mendeteksi apakah itu dinding bergetar atau tidak. Dinding bergetar itu bersamaan di dinding-dinding yang lain dalam jarak 500 meter atau 200 meter. Kalau dinding itu bergetar, itu pasti gempa. Makanya kami nggak perlu tanam di bawah tanah. Tapi kami ngerti kalau akuisisi gelombang seismik yang untuk eksplorasi migas ataupun untuk seismometer untuk kegempaan, itu memang harus ditaruh di bawah tanah. Tapi kami tidak memiliki menaruh di situ, karena kami tadi fokus pada siapa yang menggunakan teknologi ini, gitu Pak. Nah, makanya jadi sangat sederhana Pak. Walaupun kita bisa membuat alat yang lebih canggih dari itu, tapi kita tidak terganggu sama itu. Kita fokus saja ini yang pakai masyarakat desa. Yang masyarakat desa butuhkan adalah ada gempa, ada yang ngasih tahu Pak. Dulu kan pakai kentongan gitu ya, atau pakai bunyi-bunyian yang tradisional. Nah, sekarang ada teknologi alarm gempa ini, itu yang mau kami hadirkan di tengah masyarakat. Nah, jadi alat ini tidak tahu mana apakah itu gelombang P, apakah gelombang P yang amplitudenya lebih rendah dari S itu yang memicu alarm ini berbunyi atau tidak. Alat ini tidak didesain untuk membedakan mana gelombang P, mana gelombang S. Jadi sangat simpel sekali. Dinding bergetar, tanya ke lokasi yang lain, di sana getar nggak? Kalau bergetar, oke, ini gempa, bunyikan alarm. Nah, alarmnya ini Pak, kita setting 1 menit berbunyi Pak. 1 menit. Alarmnya berbunyi. Tapi memang kami belum belum mengotak-atik bunyi khas yang bagaimana. Ini yang spesial untuk tanda bahwa ini gempa. Gitu loh Pak. Jadi kami beli speaker yang sudah ada suaranya di situ, entah bagaimana sistem dalamnya, ya sudah kami pakai itu saja. Tapi kami beli speaker yang sama, sehingga ya ciri khas suara seperti ini gempa itu yang kami sampaikan ke masyarakat. Pokoknya kalau speaker ini bunyinya seperti keluar suaranya pun nggak bisa kita setting mau bunyi yang bagaimana, tapi kalau ini berbunyi, tapi itu adalah gempa. Selama 1 menit, itu nggak akan berhenti itu speaker. Nah, setelah speaker berbunyi 1 menit, tadi pertanyaan pentingnya, berapa lama speaker ini berbunyi dari hentakan gempa itu dirasakan oleh sensor? Saya terus terang tidak menghitung ya Pak, tidak menghitung dengan peralatan yang canggih atau bagaimana. Waktu uji coba di Lombok itu ada 6 EWAS terpasang, ya. Tapi HT kita waktu itu cuma ada 4. Handy talkie kita, Pak. Handy talkie kita ada 4. Ya udah kita kontek-kontekan, kita hitung mundur 3 2 1 ya. Kita pukul itu main unitnya. Nah, itu kan pasti mukulnya bareng, Pak. Saat itu juga bunyi, Pak. Saya nggak hitung berapa detik, tapi saya mengklaim kurang dari 5 detik alarm sudah berbunyi. Begitu, Pak. Kalau Profesor Ron Harris itu kan ada prinsip 20 20 20 begitu. Nah, ini alat ini kurang dari 5 detik, alarm berbunyi sudah. Jadi seketika, saya mengklaim seketika masyarakat tahu ada gempa di desanya. Ada gempa di desanya. Nah,
Jadi itu barangkali apakah saya lupa Pak, apakah ada yang belum terjawab, tapi itu menambahkan informasi bahwa alat ini sengaja didesain sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Nah, mengenai harga, waktu ini kan sebetulnya dari inisiatifnya dari UI sendiri ya Pak ya. Waktu gerakan UI Peduli kan berarti UI sendiri yang memanfaatkan alat itu. Ke internal UI itu kami hargai 2,5 juta begitu. Lalu kami bagi tiga segmen cerita, tapi belum pernah ada yang beli lagi Pak setelah itu. Hanya kalau di website tuh kami tulis 8 juta saja satu unitnya. Karena pertimbangan kami supaya itu bisa dibeli pakai dana desa, Pak. Pakai dana desa, nggak usah pakai anggaran yang besar-besar atau mungkin CSR dari industri yang ada di desa setempat gitu. Nah, seperti itu. Ya itu kalau nanti itu dari segi unitnya, kalau pemasangannya ya nanti ada kos-kos yang mungkin bisa disepakati bersama. Tapi intinya itu Pak, dari segi harga, kemudian gelombang P, gelombang S, berapa lama durasinya, berapa reaksinya seberapa cepat, ya, insya Allah kurang dari 5 detik langsung dia berbunyi. Dan saya ingin tegaskan alat ini didesain memang untuk bekerja hanya seperti itu. Ada permintaan masukan-masukan Pak, ini kalau bisa bikin amplitudenya, sinyal seismiknya direkam begitu kan, dikirim ke pusat. Itu nantilah kita fokusnya ke masyarakat alarm gempa saja. Jadi seperti itu Pak. Makanya kami juga tidak tahu, kami di laboratorium itu nggak tahu kalau di Ambon ada gempa atau di Lombok ada gempa yang padahal terdeteksi oleh alat EWAS ini. Kami tahu dari tadi informasi pasca gempa, ada gempa ya di Lombok, langsung kita telepon. Di sana ada gempa nggak? Alarm berbunyi nggak? Dia bilang berbunyi. Nah, yang kami kebayang ke depannya, harusnya memang alarm sistem EWAS di lokasi manapun itu ngasih informasi ke UI lah atau ke satu server bahwa di sana ada gempa. Itu pemikiran berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, tadi Bapak melihat kabel-kabel yang ada di situ, ya, memang saat ini sistem yang ada sekarang itu masih menggunakan jaringan listrik PLN. Nah, masyarakat di desa Sumur itu langsung ngasih masukan ke saya, Pak Supri, ini di tempat kami Pak, jangankan kondisi tidak normal, kondisi normal saja, listrik kadang nyaranya cuma pagi sampai siang. Sore nggak nyala. Apalagi kalau hujan, apalagi kalau gempa. Nah, berarti kalau nggak ada sumber daya listriknya langsung mati kan. Nggak percuma sistem ini. Ya sudah, akhirnya kami insya Allah sudah siap untuk memindahkan dayanya itu menggunakan solar panel. Insya Allah sudah ready Pak. Kalau mau dipindahkan solar panel sebagai mengakomodir masukan itu, dan memang seharusnya seperti itu sudah siap insya Allah. Dalam waktu 3 hari kondisi cuaca tidak baik ya, maksudnya tertutup oleh awan, tidak ada matahari, itu sistem 3 hari tanpa tambahan power dari matahari itu sudah masih bisa aktif Pak insya Allah. Ya. Makasih banyak Pak Suprianto. Ini ada ini makin dijelaskan kita makin excited. Ada 2 kawan ini yang resen, satu Pak Ian Turiana dari BRIN, kemudian Pak Rahmat Triono kalau nggak salah dari BMKG ya. Nah, kami persilakan Pak Ian dulu, kemudian nanti Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Saya sangat merasa terhormat sekali berada di diskusi ini bersama para suhu nih di sini, para senior. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Wendy tadi, katakan memang kita perlu yang namanya publikasi dan sebagainya, karena memang saya baru tahu ada alat ini juga gitu ya. Dan alat ini jawaban dari mungkin dari alat saya ini, mohon maaf
saya mungkin tidak mewakili dulu dari BRIN atau BPPT ya dulu ya, sekarang BRIN. Mungkin itu tuh Pak Pur aja lah dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wimpi, itu instrumen-instrumen yang kami buat. Mungkin saya ini secara pribadi saja dulu bahwa mungkin karena bergerak dalam bidang kebencanaan sehingga saya termasuk yang sadar gitu ya, sadar risiko bencana. Kemudian untuk masyarakat gitulah ya, sudah ada yang saya buat misalkan seperti buoy tsunami dan sebagainya. Tapi untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri apa gitu yang sudah kami buat. Akhirnya saya beli alat ini Pak. Oh, ya maaf ini kalau pakai virtual background mungkin nggak kelihatan ya. Nah, gini ya. Ini alat ini saya mungkin yang lain juga sudah tahu. Ini harganya 100 ribuan aja Pak, 110 ribu atau berapa gitu. Banyak dijual di Tokopedia, di Bukalapak gitu ya. Banyak ini harganya. Ada juga sih yang mahal sampai 400 ribu sekalian. Ini kecil dan ini kalau ada getaran langsung bunyi, dan bunyinya cukup kencang juga ini. Untuk satu rumah sih bangun kelihatannya gitu ya. Nah, cuma masalahnya waktu itu saya pasang di dekat pintu, begitu pintu ditutup, wah itu bunyi. Ya itu seperti tadi dikatakan Pak Suprianto, kelemahan dari alat yang independen ya seperti itu. Ya, tapi waktu itu saya tidak punya pilihan karena memang yang dijual bebas dan yang ada di pasaran ya itu gitu ya. Nah, sebenarnya saya juga mengharapkan juga kalau nanti yang ada dari BMKG itu kan ada WRS ya, Warning Receiver System, yang bisa diinstal di HP kita. Tetapi kelihatannya tidak membunyikan alarm yang khusus gitu ya di wilayah yang terkena gempa gitu ya. Saya sudah usulkan sih ke BMKG untuk ditingkatkan WRS-nya itu untuk seperti itu. Jadi WRS-nya BMKG itu juga sebagai alert personal itu akan lebih bagus sehingga sekali dibuat software itu maka secara nasional akan bermanfaat gitu ya. Nah, nanti kebetulan ada Pak Rahmat nih di sini. Kayaknya dibuatnya waktu zamannya Pak Rahmat nih. Nah, saya appreciate sekali dengan apa yang dibuat oleh Pak Suprianto. Mungkin kita bisa diskusi lebih banyak Pak, karena kita juga ya adalah pernah membuat deteksi gempa, cuma kelihatannya yang Bapak buat itu meskipun dikatakan sederhana, saya sih masih melihat ada mewah-mewahnya lah gitulah di sini. Bisa kan tadi Bapak pakai geofone ya. Padahal ada yang juga lebih murah seperti accelerometer yang dijual umum yang G521 modul-modul gitu ya, seperti MPU 6050 gitu dan sebagainya. Itu modul-modul yang murah itu juga kami sudah coba, itu bisa mendeteksi juga gitu ya. Saya di sini mungkin bukan bertanya ya, cuma mengapresiasi dan memberikan masukan bahwa ini masih kita bisa kita sederhanakan. Sederhana dalam arti ini itu kan saya melihat harganya sampai 8 juta, enggak, sebenarnya mungkin bisa 3 juta, bisa lebih murah juga sebenarnya Pak, kalau misalkan kita bisa memakai alat-alat yang lebih murah gitu ya. Seperti Arduino itu saya kira lebih murah daripada STM Pak, gitu kan, kalau untuk mikrokontrolernya. Dan hal-hal yang seperti itulah kan. Mohon maaf, saya dari elektronika ya, bukan dari sehingga saya lebih berbicara di elektronikanya gitu ya. Mungkin wah, kalau terlalu teknis nanti terlalu panjang Pak, nanti kita diskusi Pak nanti Pak. Seperti itulah mungkin bahwa memang
bahwa alat seperti Bapak itu sudah ada, tetapi mempunyai kelemahan gitu kan ya, seperti tadi yang saya katakan dijual bebas di Tokopedia, di Bukalapak dan market online lainnya, tetapi Bapak menutup kelemahan dari alat-alat yang murah meriah buatan Cina ini gitu ya. Gitu ya. Dan ini sangat efektif, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Baik. Ian. Jadi nanti men-trigger kapan mau kopi darat atau ini Ya. tadi. Boleh saya tanggapin dulu Pak Wendy? Atau sekalian dengan Pak Tanggapan dari Rahmat Pak. ini katanya Pak Rahmat dari BMKG bisa sekalian. Ya. Ya silakan ya Pak Rahmat ya. Siap. Oke. Baik, mohon izin. Terima kasih senior yang saya hormati. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya menyimak Pak Supri tadi yang disampaikan, mungkin sedikit pertanyaan. Tadi kalau dari penjelasan Bapak bahwa begitu ada guncangan, artinya guncangan itu sudah terjadi di lokasi di mana sensor itu dipasang. Karena apalagi menjelaskan dengan 3 sensor baru itu berbunyi. Dalam hal ini artinya guncangan gempa itu terjadi saat itu dan saat itu juga alarm berbunyi. Artinya guncangan sebetulnya sudah terjadi di daerah itu. Tadi dijelaskan juga bahwa ini lebih untuk membedakan antara ini gempa bumi atau bukan. Karena kalau penjelasannya yang gempanya yang berayun ya, yang mungkin kalau intensitasnya 2 mm mungkin orang dalam satu rumah pun ada yang merasakan, ada yang tidak. Artinya ini ragu ini gempa atau tidak ya, kalau posisinya berayun seperti itu. Dan kalau alarm itu berbunyi, berarti yakin bahwa oh ini barusan gempa. Walaupun guncangannya hanya intensitasnya 2 mm, namun memastikan. Tapi kalau guncangannya besar, sebetulnya tanpa ada dipastikan itu pasti masyarakat sudah yakin bahwa itu terjadi gempa bumi. Nah, menjadi pertanyaan saya, tadi dijelaskan bahwa 5 detik, ada angka 5 detik itu sebelum guncangan ya. Agak bingung saya. Tadi dijelaskan bahwa guncangan itu terjadi di daerah itu, kemudian alarm berbunyi, tapi ini 5 detik mungkin ya, apakah 5 detik sebelum guncangan itu terjadi alarm itu berbunyi atau apa nanti ini. Nah, memang saya juga beberapa kebetulan ini upaya mitigasi apa saja yang kita buat ya, termasuk yang dibuat oleh Pak Supri tadi, ini kita apresiasi pasti karena ini bagian dari untuk upaya mitigasi ya, entah itu memberikan warning pada saat kejadian bahwa ini juga pernah dibuat oleh dari Trenggalek ini namanya Pak Bambang, dan itu beberapa BPBD sudah memasang. Namun ini justru malah hanya 1 sensor bisa Pak, 1, dan itu saya pernah melihat sendiri itu mampu untuk memang membedakan antara getaran guncangan truk lewat atau mungkin gempa, dia sudah mampu dengan 1 mungkin kalau saya diizinkan share ini bisa menunjukkan gambarnya. Kalau saya diizinkan share, nah ini seperti ini mungkin sudah nampak ya. Sorry, tadi mana ini? Ya udah kelihatan. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat? Ya. Bukan, ini kelihatan yang ini? Kelihatan. Iya Pak. Yang BPBD ya? Iya, Ya. kelihatan. Ya betul. Nah ini kebetulan ini untuk pameran waktu itu hampir sama ini ya. Ini cuma 1 sensor mampu juga untuk membunyikan. Ini upaya-upaya mitigasi dari anak-anak bangsa lah, kita apresiasi supaya ini bisa memberikan informasi atau alarm. Dan mungkin ini kalau pas orang lagi gempanya terjadi pada dini hari atau pas orang terlelap tidur akan sangat bermanfaat karena begitu mengagetkan mungkin suaranya ya. Namun kalau pada siang hari ya tentunya tanpa alarm pun orang pasti bisa tahu bahwa ini gempa atau tidak. Ya. Seperti itu. Dan mungkin mohon izin ini juga saya pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, mungkin saya diizinkan nantinya tampil juga di Iptex Voice Bapak. Oh dengan hati ya, Triyono. Kami sedang membangun sebuah
earthquake early warning. Kalau saya diizinkan ini buat pendahuluan saja. Ini sudah ada ya Pak, nampak ya? Ya, Ya. Pak. Oh ini tapi nggak bisa di running ya? Bapak play aja coba. Bapak yang play. Iya, tapi nggak bisa ini. Bisa share yang video Pak, yang pilih video Pak, Yang mana? Yang video Pak, bukan PowerPoint Pak. Oh ya, coba Pak Ariska bisa bantu nge-share. Jadi kami sambil Pak Ariska meng-share ini Bapak Ibu, bahwa ini kami juga membangun, kebetulan ada kereta cepat ya. Kami sudah uji coba, ini contoh yang di Epic kemarin di Banten dengan magnitudo 6,6. Kalau ini kami menangkap gelombang P, Pak. Kami menangkap gelombang P untuk memberikan warning bahwa sesaat kemudian gelombang S akan masuk. Sehingga itu menghitung mundur. Sistem ini sudah kami uji coba kemarin dengan baik di saat kejadian. Arsya bisa nge-share ya? Sebentar. Mohon izin untuk sebentar saja, untuk mungkin di lain waktu saya diizinkan untuk Pak Ariska nge-share di sini ya. Pak Ariska bisa bantu nge-share? Ya, jadi Mungkin Pak lagi pakai HP Pak, sedang buka laptop dulu Pak. Atau Pak Sigit. Jadi mohon izin, mungkin ada kesempatan lain saya diizinkan untuk menyampaikan di Iptek Voice bahwa apa yang sudah kami siapkan nanti, apalagi kemarin beberapa waktu yang lalu kami dipanggil oleh Ketua KNKT dan Dirjen Kereta Api dengan adanya MRT dan kereta cepat ini, kami konsep apa yang harus diterapkan di dalam kereta cepat. Apalagi di Jawa Barat, Banten ini kan ancaman sumber gempanya banyak ya, dari Megatrust, kemudian dari Sesar Lembang juga membuat ancaman kereta cepat tentunya. Nah, kami sudah melakukan uji coba dan kebetulan uji coba kemarin berhasil untuk menghitung mundur menangkap gelombang P. Sensor-sensor sudah kami pasang di sebaran, misalnya ini saya izin share sebentar. Ini kalau ini, oh ini video ya. Ini mungkin sudah tampil ini Pak. Yang PPT. PPT. Yang implementasi EEWS ya. Gambar itu apa namanya? Oh bukan ya. Sebentar. Tadi gambar. Aduh. Oke, sebentar saya. Nah, ini Pak, kemarin kami kebetulan saya langsung ke ini saja, memberikan contoh beberapa ancaman sumber gempanya. Nah, ini di sini kami mampu untuk kejadian gempa sumur kemarin, getaran kami modelkan itu sekitar 30 detik ya. Kemudian ini konsepnya kan yang seperti ini, kita adanya gelombang P yang akan kita tangkap untuk memberikan warning gelombang S. Dan ini juga nanti adanya kira-kira berapa gal kereta harus berhenti. Ini adalah sensor-sensor yang saat ini ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Ini yang merah adalah jalur keretanya. Ya sebetulnya di sisi ini sudah kalau sensornya di sebelah sisi selatan ini mendekati sumber gempa kan, semakin dia mendekati sumber gempa, menangkap gelombang P-nya semakin cepat sehingga mampu lebih cepat untuk menghitung mundur terhadap gelombang S. Pak, ini sudah bisa meng-share modelingnya atau contoh videonya, Pak Sigit. Sambil ini mungkin sambil nanti kalau ada kesempatan Pak Ariska bisa nge-share. Jadi demikian Pak, pertanyaan saya ke Pak Supri tadi dijelaskan bahwa itu adalah pada saat guncangan gempa terjadi, artinya sebetulnya gempa sudah terjadi di area itu atau guncangan terjadi dan kemudian alarm berbunyi. Pertanyaan saya tadi ada angka 5 detik tadi, apakah 5 detiknya itu sebelum guncangan terjadi itu alarm berbunyi atau bagaimana? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Michael, saya ini dulu ya Pak Michael ya, sebentar ya, tunda dulu. Ini udah panjang ini nanti Pak. Siap Pak. Silakan Pak Suprianto nanti Pak, habis itu Pak Michael. Baik Pak, mohon izin untuk menanggapi.
Saya terlupa, memang betul tadi apa yang disampaikan Pak Ian Suryana, bahwa geopon ini termasuk mewah. Ya, ya saya akhirnya baru ingat Pak, tersadarkan. Kenapa kami pakai geopon? Karena sebelum kami terpikir untuk membuat alat ini, Pak, ada satu perusahaan oil company itu yang menghibahkan 3.500 sensor geopon, Pak. Oh, oke. Mungkin mereka mau cuci gudang karena ada geopon baru yang mungkin lebih ini dari customer ya, kliennya. Lalu gudang itu mau dikosongkan, nah siapa yang mau nampung? Ya saya tunjuk tangan saja, Pak. Jadi 3.500 geopon saya tampung, saya terima. Saya pasti akan jadi sesuatu nih. Salah satunya idenya ini. Jadi kami memang nggak beli Pak geoponnya. Dan memang harganya cukup mahal kalau memang itu harus beli. Jadi baru kepake belum sampai 100 geopon, masih ada 3.000-an lagi Pak. Boleh dong Pak. Nah kemudian juga geopon ini kan kalau di seismik itu kan ada 3 komponen Pak ya, utara selatan, barat timur, sama vertikal ya. Saat ini di setiap EWAS itu hanya ada 1 sensor geopon. Hanya ada 1 sensor geopon yang kami posisikan secara vertikal, dikaitkan dengan gelombang P, ya mudah-mudahan karena dipasang vertikal dia sensitif ya mendetek gelombang P, tapi kami tidak saat ini tidak terlalu mempertimbangkan yang masuk itu nanti gelombang yang mana. Hanya kalau geopon dipasang vertikal, pasti dia hanya menangkap gelombang yang vertikal saja, gelombang yang horizontalnya tidak ditangkap. Yang kedua Pak, berkaitan dengan Arduino. Kita tahu Arduino itu adalah sebuah modul elektronik. Yang namanya modul itu di dalamnya itu sudah banyak sekali terdiri dari beberapa komponen. Kalau nggak salah mikrokontrollernya itu pakai ATmega 32 kalau nggak salah untuk di Arduino. Itu buatan Itali. Nah, dalam sistem EWAS ini kami ambil satu IC STM32, Pak. Satu IC STM32 itu kami taruh di PCB, kemudian dikonekkan dengan yang seperti tadi ada komparator, kemudian dan lain-lainnya dalam satu PCB. Jadi modul yang dipakai di EWAS ini itu khusus modul untuk EWAS. Kalau Arduino dia independen, bisa dipakai untuk tujuan yang lain, tapi yang kami desain di sini khusus untuk EWAS ya. Mohon izin promosi sedikit, sebetulnya kami sudah bikin saingannya Arduino Pak. Kan ada Arduino, ada Raspberry Pak. Nah kami bikin board khusus yang kami beri nama Duren Pak, Duren. Jadi Indonesia banget Pak, Duren. Ada Raspberry, ada Duren Pak. Duren Board. Duren itu singkatan dari Education, Research, and Development Board. Begitu. Nah, itu sudah bisa IoT, Pak. Sudah ada GSM-nya, sudah ada GPS-nya, sudah bisa untuk nyimpen data, andai kata mau disimpan di alat itu. Lain waktu akan saya informasikan. Tapi setidaknya ada kosakata baru, Pak, selain Arduino sama Raspberry, sekarang ada Duren, Pak. Duren. Oke. Bisa diakses Pak, udah ada di belum. promosinya itu belum? Oh belum. Belum Pak, belum kami taruh di website kami. Karena masih ini sedang diuji coba di alat untuk pemantauan curah hujan dan tinggi muka air tanah dan air sungai. Kemudian yang ketiga dari Pak Rahmat Triyono berkaitan dengan guncangan yang sudah terjadi atau yang guncangan gempanya terkait dengan waktu 5 detik. Begini Pak, yang kami pikirkan guncangan itu terjadi di dinding rumah warga, di dinding rumah masyarakat, ya. Karena konteksnya ini pedesaan, jadi di dinding rumah warga. Kapan dia bergetar? Ya tentu saja dia bergetar setelah menerima penjelaran gelombang gempa dari sumbernya. Entah sumbernya ada di selatan Jawa atau dimanapun, nanti sampai di dinding rumahnya. Nah, pada saat itulah alarm gempa itu
berbunyi, Pak. Pada saat itulah alarm gempa itu berbunyi. Jadi saya tidak bisa. Maaf, berarti alarm gempa berbunyi itu pada saat getaran terjadi di situ ya? Betul, Pak. Pada saat terjadi di situ. Mereka Ya. saling berkomunikasi antar node, ya. Nah, kurang dari 5 detik alarm berbunyi. Begitu, Pak. Begitu. Nah, kemudian speaker kami memang 20 watt, Pak. Sebetulnya ada penjelasan ya sederhana, Pak, di balik itu. Bisa saja kita pakai speaker 100 watt atau lebih besar lagi. Tetapi speaker yang besar itu perlu power yang besar, Pak. Perlu power yang besar, nggak ada masalah kan? Pakai aki motor bisa, pakai aki mobil bisa. Tapi itu memancing kriminalitas, Pak. Kita lihat lampu-lampu jalan yang pakai solar panel, itu kan kotaknya terbuka semua, Pak. Akinya diambil, Pak. Nah, kami tidak ingin alat yang sensitif ini hilang begitu saja, Pak. Makanya yang kami rancang untuk solar panel itu baterainya kecil, Pak, kayak petasan zaman dulu itu, petasan yang besar gitu ya, tapi ada 2. Hanya insya Allah bisa tahan 3 hari, Pak. Mudah-mudahan begitu masyarakat buka, dia akan nyari akinya, mana akinya nih, nggak ada akinya, jadi dia nggak jadi ngambil alat itu. Makanya untuk saat ini kita alat ini tidak dirancang untuk bersama dengan speaker yang besar yang bisa terdengar sampai jarak yang jauh, semata-mata karena ya melihat situasi yang terjadi di masyarakat yang sangat tertarik untuk memiliki alat-alat kayak aki-aki besar itu alasannya sebetulnya seperti itu, Pak. Demikian, Pak. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Mohon izin Pak Wendy, ini kalau 1 menit aja mungkin ini play di play. Silakan, Pak. Mungkin Pak Ariska silakan di play. Nah, di sini ini adalah titik-titik sensor ini titik-titik adalah sensor yang sudah kami pasang, baik itu accelerogram maupun intensity meter. Ini akan sumber gempa kemarin di selatan Banten. Nah, ini kedip-kedip itu sebagian sudah mencatat sebetulnya, sudah mencatat adanya gelombang P. Nah, kemudian ini langsung gelombang P-nya yang kuning sudah tercatat, kemudian gelombang S-nya ini kalau tadi ini 16 detik, 15 dan seterusnya ya. Tadi mulai 19, 13, 14 ini terhadap receiver yang ada di Jakarta. 9 dan sebenarnya ini ada voice-nya ya, ada suaranya itu hitung mundurnya 4, 3, 2 dan seterusnya sampai ke Jakarta. Ini yang kami kembangkan, kami sebut namanya INA EEWS. Seperti kita ketahui saat ini sudah ada INA TEWS, Indonesia Tsunami Early Warning System. Kami sedang akan membangun namanya INA EEWS untuk dalam beberapa, ini kebetulan kalau sumber gempa di sini sekitar 20 detik sampai Jakarta, tentunya semakin jauh dari sumber gempanya akan hitungan mundurnya semakin ada, dan tentunya ini yang akan coba, dan dalam hal ini tentunya kami masih membutuhkan bapak-bapak semuanya ini para pemikir untuk menyempurnakan ini, karena kita ketahui dulu INA TEWS itu dibangun oleh beberapa kementerian lembaga di bawah Kementerian Ristek. Nah, ini saat ini INA EEWS ini masih BMKG sendiri. Tentunya ini mohon izin nanti di lain kesempatan kami akan lebih detailkan lagi untuk pada kesempatan lain Iptek Voice, Bapak mohon izin. Mungkin itu. Terima kasih, monggo saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Riono. Mohon stop share screen-nya dulu ya. Ya, sebentar Pak Supriyanto tadi menyatakan tidak pakai aki tapi pakai ini ya. Harus kan di stop share. 650 bukan Pak? Tolong di stop share screen-nya dulu. Ini Pak siapa yang share screen? Haris kan tolong stop. Ya Pak, sebentar Pak. Gimana ini? Sabar. Lagi Pak. Pak semuanya Pak. Izin Pak. Ya, saya ini aja deh. Iya Pak, mohon izin dianu Pak. Oke, kalau saya share sekarang, malah saya share screen lagi. Nah, saya stop. Terima kasih Pak. Bentar, yo, makasih. Tapi saya bukan maksudnya mau share screen, malah tadi. Sebentar ya Pak ya. Ini di saya. Ya, oke.
Jadi gini, kalau lihat dari tadi kan dari kalau saya nggak salah nangkap yang dari Pak Suprianto itu kan targetnya lebih kepada ke pedesaan ya, sehingga tadi Bapak tidak membedakan antara S sama P ya gitu ya. Pokoknya ada getaran, getarannya itu didefinisikan bahwa itu ada threshold, bahwa itu kira-kira gempa yang mungkin MMI-nya 3 atau 4 itu dan itu komunikasi 3-4, maka itu dianggap terjadinya gempa, kemudian alert kepada masyarakat. Yang dikembangkan oleh teman-teman di BMKG tentunya lebih sophisticated tadi ya. Itu kan ada perbedaan dari S sama P, seperti juga kita waktu desain tsunami early warning system kan yang kita ini kan adalah perbedaan waktunya itu tadi ya kita kejar. Oke, makasih sekali bisa. Ini kan tentunya saling melengkapi lah semuanya. Pak Michael Andreas Purwadi. Tapi saya catat tadi Pak Rahmat Triono yang berkenan untuk kapan-kapan kita diskusi lagi, tapi khususnya alat ini ya Pak Rahmat Triono ya. Ya Pak, kami siap. Mohon kami diagendakan nanti Pak. Baik Pak, terima Dijadwalkan. Nanti Terima kasih Pak. Nanti dengan kawan-kawan ikut hadir. Pak Purwadi, silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Selamat malam Bapak semua nih. Senior saya di BPT. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya sangat appreciate ya hasil yang dibuat oleh Pak Supri ini mengotomatisasi sistem alert gempa di pedesaan, gitu Pak. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini adalah masalah voting ya. Tadi kan disampaikan kalau 3 alat ini agree ada getarannya, yang ditanya itu berapa alat gitu Pak. Kita nyebutnya kan apa 3 out of berapa, 5 atau 10 gitu ya. Kalau misalnya ditanyanya 10, 3 menyatakan oke, berarti oke. Tapi kalau ditanyanya cuma 3 terus ternyata yang salah satu rusak gitu kan berbahaya ya Pak. Maksudnya itulah Pak pertanyaannya. Jadi berapa alat sebetulnya yang di request untuk konfirmasi adanya gempa ini. Terus berikutnya tentu pasti untuk merequest ini kan menggunakan tadi radio ya Pak, WiFi ya Pak. Ya, bukan WiFi bukan ya Pak, bukan radio Pak. Radio kayak radio ya Pak. Itu kayak HT aja Pak, HT. Oh pakai HT, frekuensi HT ya Pak. Oke Pak. Berarti kan memang itu sangat terpengaruh dengan daya dan kondisi sekitar ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya kondisi sekitarnya hutan ya susah juga itu Pak nanti nembus itu. Betul. Karena ada apa pohon-pohon, daun sebagainya ya Pak. Ya, Oke itu mungkin bisa kerjasama situ. Terus yang kedua ini Pak, sensitivitas tadi kan kita juga kalau di dunia sensor itu kan sering ada false positif ya Pak ya, yang tidak ada getaran ternyata disebut getaran ada gitu kan. Nah itu seberapa sensitif gitu Pak terhadap masalah false positif ini. Dan tentunya yang berhubungan dengan false positif adalah diagnostik Pak. Maksudnya bagaimana kita yakin bahwa sistem ini masih berfungsi atau tetap berfungsi gitu ya. Kan gempa belum tentu selalu ada gitu Pak ya. Pas ada gempa, bagaimana kita meyakini bahwa kotak tadi itu tetap berfungsi? Apakah ada SOP gitu setiap hari diketok untuk ngelihat gitu atau gimana gitulah kira-kira SOP-nya ya supaya memastikan bahwa alat ini berfungsi. Tadi ya dikatakan Pak Ian, Pak Supri untuk membuat board menggunakan akselerometer ya. Itu sudah kami buat Pak Supri di BRIN dan itu kami pasang di INA-CBT kami. Jadi kami punya sensor yang diletakkan di dasar laut mendekati ke arah megatrust ya atau ke arah patahan lah gitu di laut. Di dalam sensor di dalamnya itu di dalam kita menyebutnya ocean bottom unit. Di dalam ocean bottom unit itu kita masukkan sirkuit berisi akselero itu kami menyebutnya sirkuit ROPA. ROPA nama daerahnya kan. Nah, itu kalau bisa kita bisa uji sama-sama Pak Supri apakah itu bisa dipakai
Tapi Pak Supri punya banyak sensor sih ya, masih ada 3.000-an ya. Ya silakan lah, kalau misalnya mau dipakai buat nyoba-nyoba silakan. Kalau ini, gitu Pak Supri. Jadi pertanyaan saya tuh yang pertama mengenai itu ya, mengenai berapa device yang ditanya di sekeliling. Salah satunya untuk konfirmasi itu adalah gempa, kemudian false positif, dan diagnostik ya. Bagaimana kita mendiagnostik atau memastikan bahwa alat ini memang selalu siap. Bagaimana Pak Wendy, bisa langsung saya tanggapi? Iya, Pak Suprianto silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Purwadi atas pertanyaannya dan juga sekaligus ini menjadi masukan buat kami. Yang pertama adalah saya jawab dari komunikasinya dulu Pak. Waktu merancang alat ini, kami sempat terpikir menggunakan komunikasi berbasis IP katakan, ya, atau ujungnya nanti ke WiFi. Tapi itu jadi mahal alatnya. Nah, gimana kalau akhirnya kami terpikir dipindah seperti main HT aja. Kalau security main HT itu kan satu orang ngomong, suaranya terdengar di semua HT kan Pak. Semuanya terdengar, ya kan. Tapi masalahnya dua HT itu nggak bisa berkomunikasi berbarengan. Kan pasti kalau HT harus gantian nggak Pak ngomongnya, satu diem, yang lain ngomong. Nanti yang lain diem, kita ngomong gitu kan, bergantian. Nah sebetulnya di situ yang agak lama di otak-atik gimana caranya, akhirnya kami alhamdulillah berhasil sedikit mendapatkan jalan keluar. Teknologi tetap HT, tapi secara rasa kayak WiFi Pak, bisa komunikasi dua arah. Bisa komunikasi dua arah. Jadi teknologi jadi ditekan lagi jadi lebih murah. Nah, udah mencoba XB Pak? Mohon maaf motong. XB belum tahu Pak, itu nanti barang apa saya coba pelajari dulu Pak. Belum tahu. Saya masih terbatas juga Pak. Nah kemudian karena dia pakai komunikasinya seperti HT, radio frekuensi itu, maka sebetulnya alat ini broadcast ke mana-mana Pak. Tidak hanya ke 3 node yang sudah tertentu, tidak. Tapi siapapun yang bisa menangkap broadcast dari yang menginformasikan bahwa di situ ada getaran, maka ketika dia membroadcast, dia ini akan menghitung berapa yang merespon. Ya, kalau yang merespon 1 belum diaktifkan alarmnya, tapi kalau 2 yang merespon maka jadi 3 kan dengan dirinya sendiri, baru alarm berbunyi. Nah, ketika dalam proses komunikasi itu, jika node yang lain juga membroadcast, maka broadcastan itu juga tersebar akhirnya mengcover satu desa. Jadi yang alarm berbunyi itu bukan cuma 3 node yang mengkonfirmasi adanya getaran, tapi akhirnya seluruh node yang ada di kawasan tersebut. Yang mana memang harapannya guncangan yang dirasakan oleh satu kawasan itu membuat semua node itu membroadcast, mengirimkan informasi bahwa dirinya sedang bergetar. Nah, itulah yang menyebabkan tadi 9 node yang terpasang itu akhirnya berbunyi semua karena mereka satu sama lain saling membroadcast. Begitu Pak. Jadi, tapi kami memang mensetel 3 node dulu deh. Hanya 3 node saja yang mengkonfirmasi alarm itu berbunyi. Dalam kenyataannya seperti yang tadi saya jelaskan Pak. Kemudian yang untuk meyakinkan apakah karena gempa itu jarang sekali terjadi ya Pak ya. Artinya gempa itu jarang sekali terjadi, tidak sering kan. Ini kan jadi kita perlu mekanisme gimana memastikan sistem itu masih berfungsi. Nah, di titik ini saya nyatakan itu belum dipikirkan dan belum didesain. Gimana supaya sistem itu bisa kita ketahui masih berfungsi
setiap saat gitu ya. Apakah informasinya itu dikirim ke Jakarta, ke UI, atau ada suatu ada orang tertentu yang bertanggung jawab atau lembaga tertentu yang mengkonfirmasi ke kita alat itu ada. Yang terpikir sih harusnya alat itu berkomunikasi dengan kita di Jakarta, berapa unit, berapa node yang masih berfungsi, dan itu insya Allah akan kami bagian dari rencana pengembangan kami. Itu terima kasih sekali masukannya Pak Purwadi. Kemudian juga begini Pak, sebetulnya tahun 2019 sampai 2020 kami pun sempat mengembangkan akselerometer, ya, menggunakan akselerometer untuk merekam tujuannya itu untuk ditujukan untuk merekam PGA, peak ground accelerometer, Nah, itu sudah pernah juga kami bikin. Nah, waktu itu Pak Ian itu kami gabungkan dengan Arduino. Jadi ada 9 node MEMS begitu ya, pakai akselerometer, bergetar ya, komunikasi dengan WiFi ya, kemudian datanya di-collect di record. Tapi itu kan tidak real time. Itu tujuannya untuk menggantikan alat akuisisi seismik yang sebelumnya berbasis geopon menggunakan kecepatan sebagai data utamanya. Nah, kalau pakai akselerometer kan pakai percepatan. Nanti itu diintegrasi satu kali, mudah-mudahan dapatlah kecepatan gitu Pak. Fungsi transfernya juga sempat kita otak-atik. Sempat bisa, tapi itu sampai saat ini idle Pak. Belum diterapkan kemanapun. Jadi masih ada di lemari aja itu. Ada 10 node berbasis MEMS. Akselerometer. Mungkin nanti dari informasi yang Pak Purwadi, insya Allah kami nggak akan keberatan Pak untuk jika diajak untuk sama-sama untuk mengembangkan atau menguji coba alat yang sudah ada. Saya kira itu dulu tanggapan dari saya, Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Purwadi, Pak Ian, dan Pak Suprianto tentunya kalau bisa nih di chat tolong share nomor WA-nya supaya masing-masing bisa saling berlanjut kontak atau paling nggak nomor emailnya lah. Ini Pak Rahmat Triono sudah menyampaikan supaya tadi saya yakin tuh pertanyaan diskusi teknisnya bisa lebih dalam lagi. Coba karena di sini banyak orang awam terutama saya, jadi kelihatannya diskusinya mungkin agak terbatas hari itu, agak malu-malu gitu. Banyak hal teknis yang menarik. Saya ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Cuma saya mau nanya juga ke Pak Suprianto. Ini kan gagasan Pak Suprianto ini kan cukup cerdas lah untuk mencari peluang dari sisi keterbatasan atau keterbatasan yang ada, bagaimana kita berbuat sesuatu. Tapi Pak Suprianto, apakah pola gagasan seperti Pak Suprianto ini pernah digunakan juga di negara lain? Yang ini, kalau yang tadi dari teman dari BMKG, saya bilang kan prinsipnya sama dengan yang mana tuh, ada tuh saya lihat di websitenya dicoba di Cina, di Jepang, sama di US ya, mengenai gelombang P dan S, selisihnya seperti itu prinsipnya. Lebih sophisticated, lebih complicated, tapi tentunya juga tujuannya tentunya lebih spesifik ya. Nah, karena terlalu mahal. Yang tadi gagasannya Pak Suprianto, pernah ada nggak misalnya di pedesaan di mana, di Cina atau di pedesaan di India gitu? Iya, terima kasih Pak Wendy. Saya pernah berdiskusi ini, ya pertama kali saya menyampaikan ke Pak Jaya Murjaya. Pak Jaya Murjaya ini peneliti senior di BMKG. Pak, ini kami sedang mengembangkan alat ini, Pak, mohon masukannya. Nah, ketika itu Pak Jaya menyampaikan, ini sepertinya pernah ada di Cina, dan itu langsung terkoneksi ke pusat keramaian masyarakat. Artinya masyarakat itu menerima informasi saat gempa itu terjadi, bukan pasca gempa, Pak. Bentuknya alarm atau mirip seperti ini ya. Itu saja informasi yang saya dapat dari Pak Jaya. Saya belum pernah mengulik-ngulik atau menelusuri lebih jauh apakah di negara Eropa, Amerika, Australia sudah mengembangkan sistem ini. Sepertinya sih sudah Pak.
waktu saya mengajukan paten ini, tapi patennya masih terdaftar Pak dari tahun 2019 bulan Februari sampai sekarang belum keluar-keluar. Nah, waktu itu saya mendapatkan masukan dari paten tersebut bahwa ini apa bedanya dengan sistem-sistem yang sudah ada, begitu kan? Diberikanlah saya 4 atau bahkan 8 ya dokumen paten, ya. Jadi saya harus mengklaim apa bedanya sistem yang akan diusulkan ini dengan sistem-sistem yang sudah existing, Pak. Nah, alhamdulillah saya coba ulas dan bisa terjawab semua perbedaannya. Tapi ya sekarang masih di tangan ini ya yang memutuskan untuk keluarnya paten atau enggak. Tapi sudah hampir lebih dari 2 tahun. Patennya mau coba paten biasa, Pak, bukan paten sederhana gitu. Oh, ya. Demikian, Pak. Itu gini, saya nanya dari baik setiap kita mengembangkan alat ini, salah satu kendalanya adalah bahwa kalau kita gempa ini kan cakupannya sangat luas. Kalau kita bicara desa, mungkin kita bicara kayak di Banten aja itu kita bicara mungkin ratusan atau bahkan ribuan desa yang terdampak sampai ke Jakarta sebegini ya. Iya, Pak. Baik alat yang dikembangkan teman-teman di BMKG maupun alat Bapak bisa saling komplement. Tapi artinya kalau kita ingin mengcover semua desa atau semua titik, artinya itu suatu upaya yang secara jumlah itu sangat luar biasa ya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Makanya ini kan kembali dari sisi harga ya. Mohon izin menyinggung tadi pertanyaan Pak Ian. Kalau Arduino itu kan sudah mass production Pak. Jadinya harga bisa murah. Nah untuk yang ini sebetulnya ya harga negotiable. Tapi intinya kita ingin membantu masyarakat desa agar dia secepatnya dapat informasi ada gempa. Nah, makanya itu tujuan alat ini dibuat. Begitu Pak Wendy. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Baik Pak Suprianto. Boleh komen Pak. Kalian kalau ada lagi siapa yang ingin komen tadi? Silahkan Pak. Siapa tadi suaranya saya nggak bisa lihat. Ya ini Pak, saya Pak Ian Pak. Ya menanggapi tadi Pak masalah, mohon maaf ini jadi elektro terus nih Pak kita bicaranya nih. Ya tadi yang memang saya setuju sekali, bagus sekali dan pernah juga saya aplikasikan bahwa memang memasang aki itu cukup berisiko terhadap vandalisme. Saya juga pernah memasang memakai baterai kecil Pak, 18650 lithium ion. Ya betul. Dan itu saya buat casingnya juga kecil Pak, sehingga orang ketika melihat pun sudah terbayang dia tidak mungkin ada aki di box itu. Maka ketika akinya besar, tetap orang penasaran Pak. Ada solar cell, akinya besar, tetap orang penasaran, dibongkar juga gitu. Jadi sehingga kalau mau nanti kalau seperti itu ya boxnya dikecilkan juga gitu, semepet mungkin sehingga orang juga tidak akan menyangka bahwa di situ ada aki ya, dan memang tidak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau masalah tadi memakai HT, memang ada keunggulan dari HT itu adalah jangkauannya yang jauh Pak. Cuma sayangnya adalah kelemahannya adalah interference Pak. Kalau pas di daerah itu kebetulan ada yang memakai frekuensi yang sama, itu masuk dan itu akan mengacaukan Pak. Itu yang nanti kemungkinan tadi yang katakan Pak Purwadi, bagaimana sistemnya itu mungkin bisa jadi ada false positif gitu ya. Nah itu bisa terjadi Pak, karena memang pas kebetulan menggunakan frekuensi yang sama. Sehingga makanya tadinya saya pikir saya nggak bertanya masalah itu. Tadinya saya pikir memakai XB atau WSN gitu ya, yang memang bisa private gitu ya. Ternyata memakai HT, wah itu saya cukup kaget juga. Waduh itu terlalu beresiko untuk suatu early warning gitu kan. Itu ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nanti memakai XB yang cukup sederhana atau mungkin sekarang sudah banyak juga WSN jangkauannya lebih jauh, meskipun kelemahan WSN adalah bandwidth-nya yang kecil, tapi tidak apa-apa kan, kita memang hanya handshaking saja kan. Jadi
pakai BSN itu akan lebih bagus ke arah private dan tidak akan terganggu oleh yang lainnya dengan power yang kecil dan dengan volume yang kecil juga, Pak. Tidak Iya. seperti HT yang cukup besar, makanya boxnya jadi besar kan. Dan power kecil juga kalau SN itu. Nah, itu mungkin Pak beberapa saran dari saya. Sebenarnya wah, kalau kita bisa diskusi darat itu banyak sekali kita bisa diskusi ini, Pak. Siap, Pak. Senang sekali Siap. saya dengan ini. Harus segera Karena ketemu, ini Pak. ya memang suatu teknologi yang bermanfaat itu tidak perlu canggih-canggih banget gitu. Yang penting itu bisa aplikatif, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu saya sangat appreciate sekali itu. Yang penting teknologi itu adalah ada bisa sampai ke masyarakatnya. Terlalu tinggi juga ternyata nggak bisa dipakai kan percuma juga ya, Pak ya. Iya. Itu sangat appreciate saya itu seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, Terima kasih, Pak Ian. Masukannya kami catat, Pak. Oke, jadi ini kita banyak pertanyaan lagi dan diskusi lagi juga banyak ini kelihatannya. Tapi karena waktunya ya Pak ya, mungkin kita ini kan ini tuh baru pemanasan nih. Sayangnya tadi kami mengharapkan Pak Andi Eka ikut hadir. Kebetulan Pak Andi Eka itu ya itu tadi ada keluarganya yang udah ada ke rumah sakit, beliaunya udah sangat juga kita sebenarnya selenggarakan ini dalam kerjasama bersama Pak Andi Eka dengan Pak Idwan bertiga ini. Tapi nanti kita ini lagi ya berikutnya dengan teman dari BMKG juga lebih siap-siap ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pariatmono juga ke Pak teman-teman dari BMKG. Barangkali gitu kalau kita cukupkan sementara ya Pak Suprianto. Kita terima kasih sekali dan mohon izin sedikit saja Bapak, mohon izin. Pasal Pak. Ya, mohon izin Pak. Mungkin Pak tadi Rahmat, saya ya betul. Silakan. Pak Supri, mohon maaf ini mungkin terkait dengan bukan gini ya, bukan kami tidak sependapat, cuma agak dengan masyarakat mendapatkan informasi gempa bumi ya pada saat itu kayaknya kalau kami ya yang sudah terbiasa dengan informasi ini kan sesuatu yang sudah cukup lengkap ya, baik itu magnitudo, kedalaman, waktu kejadian. Jadi dengan kata-kata seperti ini bahwa dengan instrumen ini masyarakat mendapatkan informasi pada saat kejadian gempa. Sementara BMKG kan informasinya 5 menit kemudian. Dalam tanda kutip, wah ini ya, padahal ini bukan informasi tapi ini adalah kejadian gempa kan. Masyarakat mengetahui kejadian gempa, maksudnya kan itu kan, bukan informasi ya Pak ya. Jadi ini harus sedikit diluruskan. Nanti khawatirnya lembaga kami, wah ini BMKG ada alat yang lebih canggih, murah, informasinya saat kejadian gempa langsung masyarakat mendapatkan informasinya. Padahal informasinya ini bukan informasi magnitudo, kedalamannya, kejadian gempanya, epicenternya di mana, bukan itu. Tapi yang jelas ini alat ini adalah masyarakat mampu mengetahui kejadian gempa. Saat itu juga kejadian, tapi bukan informasi ya Pak ya. Mungkin ini yang mungkin kita batasin di situ, mungkin itu ya Pak ya. Betul Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak. Ya. Kita sepakat ya Pak Suprianto. Ya. Betul Pak, maksudnya begitu. Alarm gempa. Alarm gempa. Oke. Pak, terakhir saya mohon Pak Idwan deh, dari saya udah buka Pak Idwan yang menutup, beliaunya juga dulu Deputi di Menristek yang ngurusin ini dan sekarang masih jadi dosen di UI ngurusin ini juga gitu. Pak Idwan, silakan Pak Idwan. Ya, makasih Pak Wendy. Wah, ini teman-teman luar biasa ini, yang si muda-muda ini tadi semuanya nongol semuanya ya. Jadi itu yang membuat kita tuh optimis sebetulnya bahwa masih loh ada tenaga-tenaga yang lebih muda dan sebagainya dan kreatif. Cuma kan kemudian kita kan sebetulnya saya sama Pak Wendy, ini mungkin ada Pak Pariatmono ini ya, yang tadi bicara potensi megatrust dan sebagainya. Kemudian sampai
ke si engineer kemudian ataupun masyarakat itu nggak tahu, bingung aja sendiri. Makanya ya dialog atau diskusi ini itu sebetulnya ini barangkali salah satunya ya apa pasal-pasal yang harus kita kembangkan. Kita ngomongnya kelewat tinggi barangkali ya. Kemudian si publik juga nggak tahu. Jadi begini, memang pada akhirnya kita dapatkan juga pasal-pasal ini sebetulnya untuk bisa yang tadi Pak Wendy katakan awal, ini kok masyarakat nggak tahu apa-apa gitu. Nah, salah satu pasalnya tuh ini sebetulnya ya, bahwa ini dalam proses yang tadi masih banyak hal-hal yang kita sempurnakan, pasti. Tapi paling tidak ada segmen-segmen yang harus kita bisa selesaikan. Yang kemudian dari situ kita gunakan. Kita gunakan artinya kita beli gitu loh. Si publik. Memang kebayang lah bagaimana masyarakat apalagi di desa mau dibilang tadi betul juga tuh, mau dibilang SP dan sebagainya bakal apaan buat dia. Yang penting dia tahu ada getaran dan sebagainya dan dia cepat-cepat keluarnya dan sebagainya. Jadi ada segmentasinya. Tapi ini buat saya sebetulnya satu proses ya. Yang seperti tadi Pak Rahmat katakan itu betul juga. Jadi memang sementara ini kita dulu tuh BMKG itu setelah gempa itu kalau nggak salah 15 menit sebelum kita boosting dengan instrumen yang macam-macam yang dibuatin TWS itu baru bisa 5 menit. Sebelumnya itu 15 menit ya Pak Rahmat kalau nggak salah ya. Setelah gempa itu publik tuh tahu. Nah ini memang masalahnya ya, masalah-masalah seperti ini kita kan makin intens. Yang kemudian yang tadi problem-problem ke hilirnya ini memang tidak cukup yang Pak Rahmat katakan tadi, yang kita biasa melakukan itu Pak Rahmat. Ini latitude-nya sekian, itu udah benar, tapi publik juga bingung sendiri gitu loh. Artinya bingung sendiri itu kita aja dapat informasi kan masih titik latitude-nya sekian, bintangnya sekian, ini dan sebagainya, sekian barat dari titik, waduh pusing itu sebelah mana gitu kan. Jadi memang ada komunikasi-komunikasi yang dibutuhkan untuk barangkali untuk yang lebih segmennya tertentu, tapi yang publik ini itu memang dibutuhkan betul, karena umumnya yang kita edukasi sebetulnya di publik. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kita tuh kelamaan risetnya. Terus aja riset. Kapan kelarnya gitu loh. Jadi buat saya sebetulnya yang saya mengapresiasi Pak Suprianto ini, walaupun belum sempurna tongolin aja dulu. Pakai dulu. Nanti dari situ ada feedback. Ini kita tuh tahu tadi Pak Wimpi kerjain macam-macam. Tapi sampai di mana kita juga gak tahu. Selesainya kapan kita juga nggak tahu. Ini juga kelemahan kita. Itu dari zaman saya, ya, itu namanya apa namanya boy. Masa nggak pernah kelar-kelar sih buat saya? Rasa-rasanya kok terus-terusan gitu loh. Jadi ini juga mungkin juga masukan juga buat kita ya. Riset, banyak lakukan riset, tapi tidak terkomunikasikan. Makanya pada waktu Pak Wendy menginikan ide seperti ini, wah ini udah bagus ini, biarin aja. Ada satu produk, ini keluarkan produk-produk yang macam-macam dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu sampai di mana. Mungkin karena serapannya selesai kali begitu ya. Ini yang buat saya, ini feedback yang buat saya harusnya jadi satu yang Pak Wendy katakan tadi. Awal dari satu dialog-dialog yang lebih terus-menerus. Barangkali sekali lagi terima kasih untuk Pak Supri. Saya sangat senang tadi Pak Supri udah mau melakukan sesuatu sharing di sini dengan teman-teman, tentunya semua teman-teman dari BMKG, BPPT, ataupun siapapun yang berminat dengan masalah-masalah kegempaan, masalah-masalah kebencanaan. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali itu Pak Wendy yang saya bisa ikut share. Baik, Pak Idwan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terakhir mungkin cuma permintaan satu, kita foto bersama. Ya oke, 1, 2, 3 untuk file kita. Nah, terima kasih banyak Pak Suprianto,
Pak Pur, kemudian Pak Yan, Pak Rahmat ya, pada Pak Noval, Pak Mulyo Haris, dan Pak Wimpi, Pak Radi yang senyum-senyum terus, Pak Paratmono dan Pak Rani Richard Silitonga. Berikutnya kita coba nanti ya bersama Pak Andi Eka, bersama Pak Idwan kita menunjukkan yang dari Pak Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Kami siap Pak, siap. Insya Allah siap. Kami senang sekali, bangga kalau bisa tampil di IPTEK di kemudian hari Pak. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Mohon izin live Bapak. Mas Supri, Pak Ridwan. Ya, Terima kasih.